Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya lupa ini. Masih jatuh. Jatuh kan ya? Kantongnya aja. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita tentang zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha. Amil yang masuk kepada mubtada dan khobar sekarang, yaitu zonna wa akhwatuha. Kemarin kana, terus inna. Sekarang zonna, ya. Zonna itu artinya menyangka, menyangka atau mengira, ya, dan saudara-saudaranya. Kalau kemarin kana fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Paham ya? Udah kemarin sudah jelasin. Sini ada halaman 2 berapa tuh? 25 ya. Kemudian kalau inna dan saudara-saudaranya adalah menasabkan isim atau mubtada dan merafakan khobar. Pernah dengar kata innama? Innama, ya. Innama itu artinya sesungguhnya juga. Nah, kalau innama itu, jadi kalau ada inna kemudian diikuti oleh ma, innama, ya, maka dia tidak berfungsi sebagai amil inna. Kalau inna kemarin kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna tansibul isma wa tarfa'ul ya. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ininya dinasabkan, ya. Apa namanya, mubtadanya, kemudian khobarnya itu dirofakkan. Nah, kemudian ada innama. Nah, kalau innama ini dia tidak beramal seperti amal inna, ya. Jadi innamal hayatu salah. Yes. Ya. Jadi kalau ada inna ditambahin ma, maka dia amalnya enggak seperti amal inna. Kalau ini kan innal hayata jihadun, ininya nasab, mubtadanya ininya marfu atau rofa. Nah, kalau diikuti oleh ma, maka dia sama innamal hayatu, ya. Jadi enggak innamal hayata, ya. Innamal hayatud dunya, bukan innamal hayatad dunya. Innamal hayatud dunya mata'un ghurur.
Oke, ya. Kemudian inna itu di atasnya ada tasdid. Tasdid. Tapi bisa juga hilang dia tasdidnya, ya. Ini tasdidnya hilang. Jadi ya. Kadang-kadang suka begitu, ya. Jadi tasdidnya suka hilang. Contohnya in amalaka jamilun. In amalaka jamilun, ya. Tadinya kan amalun. Amalun kemudian digabungkan dengan huruf ka, domir, yang artinya kamu. Jadi kalau digabungin jadi amaluka, ya. Jadi amaluka, jadi amalan kamu, kerjaan kamu, ya. Nah ini kalau didahului oleh in, nah ini dia boleh beramal seperti amal inna, ya. In amalaka jamilun. Nah gitu, ya. In amalaka, sesungguhnya amalan kamu bagus, jamil, ya. Jadi inna bisa ditakhfif atau dihilangkan nunnya, ya. In amalaka jamilun. Ini ojak mana ojak nih? Ojak mana ojak? Oh belum selesai kali ya? Oh istrinya lagi meriang. Istrinya lagi meriang deh. In amalaka jamilun. Tapi bisa juga dia innya itu beramal seperti amal inna. Jadi innya itu amalannya tidak beramal inna. Jadi ininya rofa, ya. Ini rofa, in amaluka jadinya. Tapi di sini biasanya ada lam. Sesungguhnya amalan kamu sangat bagus, ya. Nah, gitu. Kalau nggak ada lamnya, maka in amalaka jamilun. Tapi kalau mau dirofakkan ininya, lamnya, in amalaka jamilun, lamnya nggak ada, ya. Kalau kayak gini jamil, kalau ada kayak gini, nah jadi dia mubtadanya rofa dan khobarnya rofa juga jadinya. Jadi dia nggak beramal seperti amal inna jadinya, ya, gitu. Tapi kalau dia pengen seperti itu, setelah khobar itu ada lam, in amaluka la jamilun. Kalau tadi kan di atas in amalaka jamilun, ya kan? Nah, gitu, ya. Itu tambahan aja. Sekarang kita masuk kepada ada ini kan nih? Ada yang mau tanyakan nggak di sini? Jadi yang namanya mubtada, saya ulangin lagi, itu harus ma'rifat. Ma'rifat itu bisa dengan alif lam, bisa juga dengan mudhof, ya ini belum sampai mudhof ilaih, atau bahasa sekarang kalimat majemuk, dua kalimat yang disatukan, ya. Ini kan amalun, ya, amalun
dan ka domir. Ini disatukan. Jadi amaluka, ya. Nah, ini jadi mubtada, jadi ma'rifat. Ma'rifat apa? Dengan menggabungkan dua yang disebut dalam bahasa nahwu itu namanya idhofah nanti, ya. Jadi dua kalimat, dua kata yang disatukan itu namanya idhofah. Ya. Ya, paham nggak? Itu jadi ma'rifat juga dia. Jadi makanya itu mubtada, ya. Kalau mubtada itu harus ma'rifat. Ma'rifat itu bisa dengan lam, bisa dengan domir, bisa dengan idhofah, ya. Nantilah kita, yang penting sekarang kita singgung-singgung aja. Itu belum sampai, memang idhofah itu belum sampai, ya. Ada yang tanyakan di sini? Nanti kita masuk kepada zona. Zona merah. Zona. Zona. Lawan dua atau zona? Zona wa amma, mana tuh? Halaman 2. Oh ya, 26. Wa amma zonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khobar. Nah, jadi kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau zonna tansibul isma wal khobar. Jadi dua-duanya dinasobin, ya. Dua-duanya dinasobin. Nah, contoh, ya. Ini kita ulang-ulang aja dah, nggak apa-apa. Nah, takut belum paham, ya. Tapi dengan kalimat yang sama, ya. Dengan kalimat yang sama aja nggak apa-apa, biar gampang. Kalau kana, kanat al hayatu, innal hayata, ya. Kalau zona dan teman-temannya nanti zona itu isimnya itu nasab, mansub, dan ininya mansub juga. Zonantu misalnya di sini. Aku menyangka, isimnya rofa dan khobarnya mansub. Kalau inna ini isimnya mansub atau nasab, kata jihad, dan kehidupan itu adalah perjuangan, ya. Jadi dua-duanya mansub fathah. Kalau ini kan coba lihat bedanya, ya. Zonna wa akhwatuha, zonna dan kawan-kawannya. Yang pertama di sini apa tuh? Zona itu sendiri, ya. Biasanya zona itu diikuti oleh domir. Nah, itu ada domir tu, domir muttasil. Jadi zonantu nggak pakai tasdid, salah, ya. Zonantu biasanya gitu, ya. Zonantu. Jadi tasdidnya hilang. Kenapa? Karena digabungin dengan domir. Jadi zonantu al hayata jihadan. Atau kalau di sini contohnya apa tuh?
Zonantu Zaidan qaiman. Aku menyangka si Zaid berdiri. Nah, coba lihat. Ya, zonantu Zaidan qaiman. Zonantu Zaidan qaiman. Nah, ya. Aku menyangka tadinya asalnya Zaidun ya, Zaidun qaiman. Qaimun. Mubtada dan khobar. Karena ada zonantu, ya, aku menyangka tuh, ini artinya aku, ya. Jadi aku menyangka si Zaid itu berdiri, atau aku mengira si Zaid itu berdiri. Jadi mubtada dan khobarnya dua-duanya mansub. Ya, zonantu Zaidan qaiman. Kemudian ada lagi teman-temannya si zonna itu. Di antaranya adalah hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhaztu, waja'altu, wasami'tu. Itu situ ada tuh. Yang kedua adalah hasibtu. Di sini agak kurang contohnya nih di kitab. Zonantu, kemudian hasibtu, khiltu, ya, za'amtu, ini bermakna mengira-ngira. Jadi ya, jadi isim apa namanya, zona dan kawan-kawannya, yang pertama adalah hasibtu. Hasibtu, kemudian khiltu, kemudian za'amtu. Artinya aku mengira atau aku menyangka, sama nih ya. Za'amtu artinya mengira, menyangka, ya. Itu biasanya diikuti oleh tu sebagai domir, ya, sebagai fa'il atau pelaku, sebagai pelaku. Zonantu itu aku mengira, ya. Hasibtu aku mengira juga, sama, ya. Khiltu, za'amtu, ya, itu artinya sama. Nah, ini bermakna mengira-ngira, jadi nggak pasti gitu, ya. Aku mengira, itu nggak pasti, bermakna rujhanun, artinya nggak pasti. Tapi ada yang bermakna yakin, seperti ra'aitu. Nah, ini saudara-saudaranya zonna, ra'aitu. Sini ada juga tuh. Ra'aitu itu artinya saya melihat, ya. Ra'aitun nabiyya. Nah, biasanya suka gitu tuh. Saya melihat Rasulullah. Ya, kalau menyangka hasib tuh, saya mengira, itu nggak kuat. Tapi kalau saya melihat Rasulullah, itu kuat, ya. Asalkan yang ngomong itu orangnya jujur, ya. Ra'aitu itu artinya saya melihat, ya. Catat aja. Kemudian alimtu. Artinya saya mengetahui, itu saya, ya. Ini mudah-mudahan ada pertanyaan dari sini, ya. Sengaja saya nggak jelasin semuanya, maksudnya biar ada pertanyaan. Kemudian wajadtu, aku mendapati.
Salah. Wajadtu, aku mendapati. Sami'tu, aku mendengar. Sami'tu nabiyya, biasa gitu. Sahabat Nabi kan gitu. Sami'tu Rasulullah. Ya, kalau kita suka baca hadis suka tuh kita lihat ra'aitun nabiyya wa wajadtuka dan lain sebagainya. Nah, ini yakin kalau ini ra'aitu ngelihat dia. Alim tuh saya tahu. Wajadtu aku mendapatinya. Sami'tu aku mendengar. Jadi dengar langsung dia. Enggak pakai dari orang lagi, langsung dengar. Sami'tu Rasulullah, itu kuat kalau sami'tu itu. Ya. Nah, kemudian ada di antara kawan-kawan zonna itu ja'altu, atau yang kedua adalah ittakhaztu. Ja'altu dan ittakhaztu sama ya. Aku menjadikan, ja'altu. Kemudian ittakhaztu. Dalam Quran banyak tuh. Kalau lagi ini saya nggak pakai nyiapin lagi, jadi saya ittakhaztu. Nah, ini kawan-kawannya zona. Ada yang mau tanya nggak sampai sini nih? Sebelum saya, mudah-mudahan ada pertanyaan. Jadi asalnya itu hasiba ya. Kemudian sami'ah, ro'a itu asalnya ro'a ya. Alim itu asalnya alima ya. Kemudian wajadtu, wajada, mendapati. Sami itu asalnya sami'a. Ja'altu, ja'ala. Ittakhaztu, ittakhaza. Kemudian apa lagi? Zonnantu, zonna ya. Zonna, zonna jadi zonantu. Kenapa zonantu? Karena nunnya dikembalikan lagi jadi zonantu. Kemudian hasiba dan za'ama. Nah, ini artinya kenapa? Jadi ketika disambung dengan domir tu, maka dia yang tadinya fathah jadi sukun seperti ro'a. Asalnya ro'a itu asalnya ro'a ya. Karena sambung dengan domir jadi ro'a itu. Alima sambung dengan domir jadi alim tu. Dan selanjutnya begitu ya. Nah, ini amalnya adalah menasabkan isim dan menasabkan khobar. Jadi dua-duanya dinasabin sama dia ya. Ya. Itu kan domira, ketika domira bukan ya. Kalau ketika domira yang lain, iya. Nahnu itu apa tetap sama nasab juga dinasabkan? Iya, kalau nahnu domirnya ada na, ro'aina, bisa juga ya. Ini kan tuh saya. Nah, kalau kami na berarti ro'aina. Nah, ya. Tetap dia nasab dinasabin itu. Iya, sama ro'ainal hayata jihadan ya. Ro'ainal hayata jihadan. Ini yang bawah tuh ro'ainal, kita ganti dengan ro'ainal hayata jihadan. Alimna ya, sama, alimna al hayata jihadan. Sami'na, misalnya kita ganti dengan sami'na al hayata jihadan, gitu. Sama ya. Anti begitu juga, ro'aiti ya. Oke ya, paham nggak? Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh di sini ya, biar paham. Misalnya kalimat bakrun sultanun.
Bakur itu nama orang, bakar, bakrun, ya, bakrun. Bakrun, jangan sultan dah, ya. Ghaniyun. Ghaniyun. Bakar itu orang kaya, ghani, ya. Nah, kalau ada misalnya kita taruhin zona dan kawan-kawannya, jadi gimana tuh? Misalnya kita tambahin ini di depannya, roa itu, ya, mana? Enam, ya, roa itu bakran ghaniyan, jadi ini diganti bakran ghaniyan. Salah. Ghaniyan. Jadi roa itu bakran ghaniyan, ya. Sini ada roa itu. Contoh aja ini, ya. Saya melihat bakar itu ghaniyan, orang kaya, ya. Yang lain begitu juga sama amilnya, ya. Jadi menasabkan isim atau mubtada dan oke, sekarang lagi contoh lagi biar lebih ini. Kekasih itu bahasa Arabnya Habib, Al-Habib, ya. Al-Habib itu artinya kekasih, ya. Al-Habibu, kekasih itu datang. Qadimun, datang itu qadimun, ya. Apa namanya? Al-Habibu qadimun. Nah, sekarang kita taruh ini sami'tu. Jadi gimana? Sami'tu, iya, sami'tu al-habiba qadiman. Ya. Yang penting kan ininya udah paham. Ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, ya. Sama, kalau artinya beda. Ja'altu, ittakhaztu artinya menjadikan. Ja'altu, aku menjadikan. Ittakhaztu sama, aku menjadikan. Tapi amilnya atau amalnya sama, ya. Bukan amil, amalnya ja'altu dengan ittakhaztu sama dengan zonantu. Tinggal nanti kalimat yang pas aja gimana, ya. Saya cuma nyontohin doang. Yang mau tanyakan enggak? Kalau enggak, kita minum air dulu ntar. Sayang ntar dingin. Nanti bikin juga, Iman? Bikin juga. Bukan beli, bukan? Ini kok ada susunya kayak ini? Enggak, malam-malam gini dapat susu ya. Oke, paham ya. Nah, sekarang terakhir nih, masuk kepada bab selanjutnya, yaitu babun na'at. Babun na'at. Na'at itu sifat. Na'at itu sifat. Seperti misalnya rumah yang bagus. Nah, itu, ya. Biasanya kalau na'at itu pengertiannya gitu, rumah yang bagus. Wanita yang cantik, masjid yang besar. Nah, itu biasanya gitu ngartiinnya, ya. Laki-laki yang cerdas. Nah, itu biasanya kita ngartiinnya gitu. Laki-laki yang cerdas, berarti sifatnya yang mana tuh?
yang cerdas ya, yang cerdas. Nah, sekarang kita lihat di sini. An-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Jadi na'at itu kan Arkan, tolong dihapus ya, maaf ya. Wahid mana kan? Ada. Hah? Ada acara. Wah, ada acara padat ya. Acaranya padat si Wahid. Ya, terima kasih. Jadi kita ulang lagi, naat itu mengikuti yang atau kata sifat itu mengikuti yang disifati. Kata sifat itu mengikuti yang disifati fi raf'ihi, dalam hal apa aja yang diikuti fi raf'ihi, dalam rofaknya. Nah, jadi rofaknya ngikutin juga, ya. Contohnya yang tadi al-bay itu rumah, al-bay itu apa ya? Rumah itu besar lah, ya. Nah, pertama, jadi ini kan ini kata sifat ya, yang besar. Pertama ngikutin apa? Fi raf'ihi, pada rofaknya. Ngikutin siapa? Ngikutin yang di depan. Kalau dia rofa juga dia, ya. Kalau dia rofa, ini maka kata sifat itu ngikutin. Al baitul kabiru, nggak boleh al baitul kabiro, nggak boleh, ya. Apa ya? Suka kalau lagi zikir. Toyron ababil. Itu sebetulnya toyron ababil itu bukan ababil itu bukan nama burung sebetulnya itu. Ya. Ababil itu sifat sebetulnya. Toyron ababil itu bukan nama burung sebetulnya. Kita ngertiin ababil nama burung. Ababil itu sifat, ya. Jadi sifatnya dia berbondong-bondong, ababil, ya. Ya. Jadi bukan nama burung sebetulnya. Cuman kita nyebutnya nama burung ababil udah, ya. Ada penyanyi lagu dangdut namanya apa? Yunita. Yunita yang berbondong-bondong. Ya. Itu banyak tuh kalau sifat. Jadi ngikutin dia kalau yang disifati rofa, ya. Rofa itu kembali lagi kemarin ya, saya jelasin rofa itu bisa dengan doma, bisa dengan apa? Alif, ya kan? Di antaranya. Nah, itu ngikutin dia, ya. Misalnya rofanya dengan alif untuk isim tasniyah. 2 rumah nah, ngikutin dia. Al-baitani kabironi. Nah, al-baitanil kabironi. Ngikutin dia. Karena di sini 2, di sini 2 juga, ya. Al-baitanil kabiron, ngikutin dia, ya. Rofanya dengan apa? Kalau ini dengan doma kan. Kalau ini rofanya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena dia isim tasniyah, ya. Karena dia isim tasniyah. Kalau dengan jama nanti jama lagi di sininya. Ngikutin lagi dia, ya. Namanya juga sifat. Fi raf'ihi wa nasbihi, pada nasabnya. Nah, misalnya saya melihat rumah yang besar. Nah,
Saya melihat tadi apa? Ra'aitu. Ya, ra'aitu itu artinya saya melihat. Karena saya melihat berarti harus ada yang objek. Ya kan? Apa objeknya? Rumah, ya. Berarti dia harus, kalau maf'ul itu harus, objek itu harus nasab. Di antara tanda nasab adalah fathah. Ra'aitul baita. Nah, di sini harus berubah juga. Jadi apa? Al-kabiro. Ngikutin karena di sini ya, cuma kedudukannya dia nanti sebagai maf'ul atau objek. Ini berubah juga jadi kabiro. Ngikutin dia. Nah, kalau ini isim tasniyah ya. Karena dia sebagai apa namanya? Bukan sebagai objek, sekarang kita jadikan dia sebagai objek. Ya, kita pakai ini aja lah, enggak apa-apa. Ra'aitu. Salah kebanyakan. Nah, saya melihat, kalau ini karena dia sebagai objek, maka dia berubah isim tasniyah yang tadinya alif dengan ya. Ra'aitul baitaini. Nah, ini berubah lagi sini. Kabiroini. Ngikutin aja dia terus. Ra'aitul enggak boleh. Ra'aitul baitainil kabironi enggak boleh. Salah. Kemudian wa khafdhihi. Kalau dia khafad, kasroh, ngikutin lagi udah ya. Saya berjalan, marortu saya berjalan. Salah. Marortu saya berjalan birojulin solihin. Saya berjalan, maror itu saya, maror itu saya berjalan. Bi itu huruf khafat kemarin ya. Huruf khafat itu kan mengkasrohkan salah satu fungsinya. Jadi saya berjalan dengan rojulin, seorang laki-laki, salihin, yang soleh. Ngikutin dia. Kasroh, kasroh juga gitu. Ya. Ngikutin dah yang namanya naat. Gak boleh naat itu beda. Ngikutin semuanya. Begitu juga pada ma'rifatnya. Kalau ada alif lamnya ngikut juga. Kalau mubtada kan dia mubtadanya doang yang ada alif lamnya atau yang ma'rifat. Khobarnya nggak boleh. Tapi kalau naat man'ut, ya naat man'ut itu harus dua-duanya sama. Ma'rifatnya, khofatnya, nakirohnya. Nah itu ma'rifat ya. Ma'rifat itu bisa dengan alif lam. Di sini ada di bawah nih. Ma'rifat itu, jadi ma'rifat itu bisa dengan domir ya. Di bawahnya tuh wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifat itu ada 5 katanya. Nah, jadi kalau ma'rifat itu ada 5. Yang pertama domir. Domir ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum, itu domir namanya ya. Kemudian yang kedua, al-ismul alam, nama orang, nama atau nama tempat seperti Zaid, Andi, Ali, nah segala macam itu ma'rifat tuh. Ya Muhammad, atau nama kota, Mekah, Madinah, ya. Itu ma'rifat. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Mekah yang dihormati atau yang dimuliakan,
Ini udah ma'rifat ini. Jadi nggak usah pakai ditaruhin alif lam lagi, ya. Nah, naatnya di sini sifatnya al-mukarramah misalnya. Biasa kita sebut Mekah al-mukarramah, ya. Nah, ini naat man'ut, Mekah yang dimuliakan, dihormati. Loh, ini kan ma'rifat dengan alif lam, ini nggak ada alif lam. Ini udah ma'rifat, ya udah nama tempat. Jadi nggak usah pakai ditaruhin al lagi. Al Makkah salah, ya. Jadi dia udah ma'rifat. Mekah yang mana lagi emangnya? Mau ada lagi Mekah yang lain? Enggak ada, ya. Jadi nggak usah ditaruhin alif lam lagi, salah malah. Seperti nama surat, itu nama surat juga sama, nama surat Yasin. Yasin itu udah ma'rifat, ya. Jadi nggak usah pakai ditaruhin suratul Yasin, ya. Yasin itu udah ma'rifat, boleh, ya, karena dia udah ma'rifat, ya. Nama surat Yasin, ya kan? Suratul Yasin, nah itu udah salah, karena dia udah ma'rifat ditambahin ma'rifat lagi, double ma'rifatnya. Jadi ada udah ma'rifat kemudian ditambahin lagi ma'rifatnya. Suratul Yasin, nah itu enggak boleh. Jadi surah Yasin aja atau suratu Yasin, jangan suratul Yasin, ya. Nanti orang yang ngerti, pakai ada alif lam lagi sih gitu. Ya, jadi surah Yasin aja atau suratu Yasin, ya. Kemudian al-ismul mubham. Ismul mubham itu kata tunjuk. Haza, hazihi, nah ini, ya, itu, tilka, zalika. Nanti kita belum masuk situ, ya. Itu ma'rifat juga, ya. Zalika kitabun. Zalika itu ma'rifat, ya. Zalika ma'rifat. Tilka itu ma'rifat. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, itu jadi naatnya di mana tuh? Naatnya zalikal kitabu la raiba fihi. Naatnya di mana? Naatnya adalah pada kalimat la raiba fihi, ya. Inilah kitab, itulah kitab, atau inilah kitab, itu tafsirnya beda-beda, ya. Kalau kita inilah kitab la raiba fihi, yang, nah gitu ngartiinnya gitu. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sifatnya la raiba fihi, ya. Jadi Al-Qur'an itu sifatnya adalah tidak meragukan. Nah, nantilah, ya, itu isim mubham. Kemudian yang ke berapa tuh? 4, ya. Kemudian isim yang ada alif lamnya, ya. Rojulun, seorang laki-laki, ya. Rojulun, seorang laki-laki. Tapi kalau ar-rojulu, nah, ya, ar-rojulu berarti laki-laki itu ngartiinnya, ya. Nah, ini harus dibuang satu, tanwin ini nggak boleh. Kalau udah ada alif lam itu udah nggak boleh ada tanwin, ya. Ar-rojulu, kalau nggak ada alif lam boleh. Rojulun, seorang laki-laki, berarti belum jelas. Tapi ar-rojulu, laki-laki itu, nah, berarti udah jelas, ya. Itu ma'rifat dengan alif lam. Nah, yang kelima, ya. Yang kelima adalah wa ma udifa ila wahidi min hazihil arba'ah, dan sesuatu yang disandingkan. Nah, seperti rojulun dengan keempat hal ini, jadi disambungkan jadi ma'rifat, ya.
Itu namanya isim ma'rifat. Ma'rifat pertama dengan domir, dengan isim alam, ya, isim mubham, alif lam, dan sesuatu yang disandarkan kepada keempat hal tadi. Bisa disandarkan dengan domir, bisa disandarkan dengan isim alam tadi, bisa disandarkan dengan isim mubham, ya. Bisa juga disandarkan dengan alif lam. Maka jadi ma'rifat ya. Tapi yang itu dulu dah ya. Nah, kemudian naat itu mengikuti nakirohnya. Jadi kalau nggak ada ma'rifat, nakiroh juga dia ya. Nakiroh itu lawan daripada ma'rifat. Kalau ma'rifat itu udah ketahuan, tapi kalau nakiroh berarti belum jelas ya. Belum ketahuan. Seorang laki-laki yang soleh, siapa orangnya? Kan gitu ya. Bisa jadi si Muhammad, bisa jadi si Ahmad, bisa jadi si Pulan ya. Tapi kalau ar-rajulus sholihu, laki-laki yang soleh itu dia ada alif lamnya ya. Ar-rajulus sholihu, laki-laki yang soleh itu, nah, berarti orangnya udah ketahuan laki-laki yang soleh itu berarti. Tapi kalau rajulun sholihun, laki-laki yang soleh, nggak ada alif lamnya, berarti masih belum jelas. Tapi kalau ar-rajulus sholihu, laki-laki yang soleh itu, beda ya. Rajulun sholihu walaupun dua-duanya sifat. Rajulun sholihun dengan ar-rajulu sholihu. Walaupun dua-duanya ada sifat, tapi yang ini lain ya. Kalau ini laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang, kalau ini laki-laki yang soleh itu, nah gitu kan. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Ya, ngartinya gitu nanti. Walaupun dua-duanya sifat sebetulnya, cuman yang itu udah ma'rifat. Ya. Nah, gitu. Udah sampai sini aja dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan malam Senin yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita yang halal, yang luas, yang berkah. Juga saya minta doa untuk istri saya yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya. Ala hazini ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.